Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Rektor Universitas Tadulako dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Tadulako, yang terhormat Ketua Senat Universitas Tadulako dan jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar Universitas Tadulako dan jajarannya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya membacakan orasi ilmiah saya pada kesempatan ini dengan judul Paradigma Pemidanaan, Jumlah Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu pendekatan restoratif justice. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah lekang ketika berbicara mengenai penegakan hukum. Sebab sampai saat ini penegakan hukum tindak pidana korupsi belum menuai hasil yang optimal. Bahkan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam kasus-kasus korupsi nyatanya jauh lebih besar dibandingkan hukuman bagi koruptor itu sendiri. Salah satu penyebab lambannya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dari segi efektivitas hukum yang belum maksimal. Misalnya dari segi biaya penegakan hukum. Untuk satu perkara saja bila diestimasi dapat menghabiskan kurang lebih anggaran negara 150 juta pada tingkat penyidikan, kurang lebih 100 juta pada tingkat penuntutan, kurang lebih 150 juta pada tingkat pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, dan seterusnya tingkat kedua Mahkamah Agung, PK, sampai masuk koruptor di lembaga pemasyarakatan. Dengan jumlah biaya penanganan perkara yang cukup besar tersebut tentunya menjadi dilematis karena dihadapkan dengan perkara korupsi yang jumlahnya jauh lebih kecil. Misalnya di bawah 50 juta. Mengingat sampai saat ini kasus korupsi di bawah 50 juta seperti korupsi dana desa tidaklah sedikit. Adapun jumlah kasus korupsi dana desa yang menjerat kepala desa atau perangkat desa yang tersebar di berbagai desa sepanjang tahun 2021 sebanyak 154 kasus, dan tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Mohon maaf hadirin, saya memang batuk jadi suara saya tidak maksimal. Izin Pak Rektor dan Ketua Senat. Hadirin yang berbahagia, paradigma ini yang kemudian hendak dibangun bahwa korupsi yang jumlahnya di bawah 50 juta dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya proses penegakan hukum serta mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru membuka ruang dan cara pandang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Cara pandang ini yang oleh Thomas Kuhn disebut sebagai paradigma atau paradigma. Melalui pendekatan restoratif justice tersebut, paradigma pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi di bawah 50 juta sudah semestinya diarahkan pada pengembalian kerugian keuangan negara. Konsekuensi yang lahir ketika hukum pidana dipertahankan sebagai salah satu social defense, maka konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan dan menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan melalui mekanisme penyelesaian seefisien mungkin. Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa janganlah pidana dikenakan atau digunakan apabila groundless
tidak mendasar, needless, tidak perlu, unprofitable and efficacious, tidak menguntungkan dan tidak efisien. Sepanjang tahun 2022-2023, banyak kasus korupsi yang saat ini jumlahnya di bawah 50 juta masih menjalani proses hukum. Seperti salah satu contoh korupsi di berbagai kabupaten dalam perkara pungutan liar 2,5 juta saja. Apabila korupsi dengan jumlah yang sedikit tersebut tetap dibawa ke pengadilan, maka sebagaimana diungkapkan oleh Ted Hondery, hukum pidana justru menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan negara karena biaya penyelesaian perkara yang jauh lebih besar. Pendekatan restoratif justice memungkinkan negara sebagai korban untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan yang panjang, sehingga dapat memberikan efisiensi dari segi anggaran dan waktu. Konsep yang demikian justru akan lebih memberikan asas kemanfaatan tidak hanya bagi negara sebagai korban, namun juga pelaku. Sebab beberapa dampak negatif yang timbul apabila pendekatan retributif dipertahankan adalah terjadinya dehumanisasi dan stigmatisasi. Penyelesaian perkara tanpa melalui proses pengadilan tersebut juga sejalan pendapat Herbert L. Parker bahwa penggunaan sanksi pidana bukanlah merupakan satu-satunya. Penggunaan sanksi pidana bukanlah satu-satunya mekanisme yang dapat ditempuh. Sebab penggunaan sanksi pidana secara sembarangan, tidak pandang bulu, menyamaratakan, indiscriminately, dan digunakan secara paksa, kursively, akan mengakibatkan sarana pidana itu menjadi suatu prime threatener, yaitu pengancam yang utama. Artinya dalam konteks ini bahwa tidak semua kasus korupsi mesti diselesaikan melalui proses peradilan. Sehingga kasus korupsi yang jumlahnya di bawah 50 juta cukup diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Lagi 3 menit. Melalui pendekatan restoratif justice, paradigma pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi di bawah 50 juta sudah semestinya diarahkan pada pengembalian kerugian ke negara. Terlebih hukum internasional melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCTAD) juga telah membuka peluang bagi setiap negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui restoratif justice dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Mengakhiri pidato pengukuhan ini tentu tidak cukup ungkapan syukur yang senantiasa mengalir dalam hati sanubari saya atas anugerah nikmat kebahagiaan dalam perolehan jabatan ini. Karena itu pada momen baik di podium yang terhormat ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, izinkan saya yang terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako atas perhatian dan bantuan dalam memberikan persetujuan berkas usulan kami, terutama di saat-saat akhir menjelang berlakunya aturan baru. Terima kasih Pak Rektor, karena usulan saya inilah yang pertama ditandatangan Pak Rektor pada saat menjabat sebagai Rektor pada tanggal waktu dikukuhkan sebagai Rektor. Baik, terima kasih juga dihaturkan kepada Ketua Senat Akademik Universitas dan jajarannya, Ketua Dewan Guru Besar dan jajarannya, Wakil Rektor, para dekan, unsur pimpinan lainnya di tingkat universitas maupun pada tingkat fakultas. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sulbadana Salma dan seluruh keluarga besarnya, dan sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, sekaligus pemimpin yang bersahaja yang selalu memberi motivasi, mendorong dan tiada henti mengingatkan perkembangan proses berkas dalam jabatan guru besar ini. Secara pribadi, saya juga mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Isyur Mahfud MP, mantan rektor, atas dorongan dan supportnya yang tiada henti mengingatkan perkembangan proses dalam meraih jabatan ini. Juga kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Isyur Saiful Darman atas koreksi dan bantuannya dalam persetujuan usulan penetapan angka kredit saya. Juga kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Rajindra Rum, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, merupakan kolega
terdekat seperti saudara, juga Profesor Dr. Muhammad Sun, Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih juga diaturkan kepada kolega saya di Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Sutarmayodo. Prof, ya. Kita tidak sendiri lagi, Prof, di Fakultas Hukum. Bapak Dr. Haji Idham Halid SHMH. Kasih banyak, Pak. Mantan dekan 4 periode, 2 periode di Unisba dan 2 periode di Fakultas Hukum Untan. Saudara saya Dr. Surahman, Dr. Aminuddin Kasim, Sarjana Hukum Magister, Dr. Insinyur Adam Malik, Dr. Haji Asma Diweri, Dr. Lembang Palipadan, Ibu Dr. Haja Fatimah Madusila, Ibu Nursia Yunus SHMH, Dr. Suwardi, dan kawan-kawan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Andi Intan Purnamasari, Supriyadi SHMH, Dr. Ahmad Yani dan Nasrul Haq dari Universitas Muhammadiyah. Terima kasih dan penghargaan kepada kolega keluarga besar Fakultas Hukum Untan dan unsur pimpinan, para wakil dekan, ketua dan sekretaris bagian-bagian, kepada bagian dan para kepala subbagian, jajaran tendik, semua dosen dan mahasiswa keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Terakhir dan spesial kepada keluarga besar saya, ayahanda lah satu, almarhum. Almarhumah ibunda saya tercinta Haja Perenai. Hormat sujud ananda atas balayan kasih sayang. Doa ananda semoga berada dalam tempat yang mulia di alam barzah. Demikian juga ayah dan ibu mertua almarhum Jair Arwan dan almarhum Ade Palalangan. Kakakku tercinta Haja Juhera yang sempat hadir pada saat ini. Haja Sukma yang meluangkan waktu dari Yogyakarta datang ke Palu. Almarhum Haji Bakri, dosen Fakultas Ekonomi. Ipar serta saudara Erki Arwan, sarjana ekonomi, dan suami Nusanto Arwan, Delsi Arwan, dan Insinyur Chandra Arwan. Khusus ponakan Andi Fauzan, Erik Emerlin, Eskom MM, Senior Software Engineering Manager, meluangkan waktunya datang dari negara Dubai yang sempat hadir pada kesempatan pembukaan ini. Silakan berdiri anandaku. Dia bertugas di Dubai sudah 2 tahun karena dia ahli software. Dia adalah seorang manajer engineering. Terakhir dan spesial sekali terima kasih yang tak terhingga kepada istriku yang tercinta, Dr. Happy Arwan. I love you. Mana itu berdiri. Berdiri sayang. Memang spesial karena dia adalah orang Toraja. Iya, orang Toraja selalu yang terbaik memang di mata saya. Iya. Istri saya inilah yang paling cantik di dunia, tidak ada duanya. Anak-anakku Miranti Putri Pratiwi, selesaikan, dia adalah hakim dan akan memasuki wilayah pengadilan negeri Palu. Anak saya sampai sekarang berdoa. Terima kasih Prof. Wahid. Saudara sampaikan.